Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Khairul Ikhwan dengan NIM 210610007. 2. Alia Akila dengan NIM 210355051. 3. Azizul Rahman dengan NIM 210460098. Baiklah, berikut video presentasi tentang motivasi dalam belajar dari kelompok kami. Pengertian motivasi belajar. 1. Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 2. Menurut Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Jadi motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Fungsi motivasi belajar. 1. Menurut Sardiman, fungsi motivasi belajar yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, yaitu motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Jadi, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 2. Menurut Uno, fungsi motivasi belajar adalah: pertama, menentukan penguatan belajar. Apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui. Kedua, memperjelas tujuan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak. Ketiga, ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. 3. Menurut Sukmadinata, fungsi motivasi belajar adalah: pertama, mengarahkan atau directional function. Dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Kedua, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. Suatu perbuatan atau kegiatan yang apabila motivasinya besar atau kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah dan penuh semangat, sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai prestasi. Macam-macam motivasi belajar. 1. Menurut Tambunan, macam-macam motivasi belajar adalah: pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang. Kedua, motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. 2. Menurut Sardiman, macam-macam motivasi belajar adalah: pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kelima, motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Upaya menumbuhkan motivasi belajar. 1. Menurut Sardiman, upaya menumbuhkan motivasi belajar adalah: pertama, memberi angka atau simbol nilai kegiatan belajar, hadiah, saingan atau kompetisi. Kedua, ego involvement,
yaitu dengan menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. Ketiga, memberi ulangan, mengetahui hasil, dan memberi pujian. Keempat, memberi hasrat untuk belajar. Kelima, menumbuhkan minat pada belajar. Keenam, mengakui tujuan belajar. 2. Menurut Jarmah adalah: pertama, menggairahkan anak didik. Kedua, memberikan harapan realistis. Ketiga, memberikan insentif. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Menurut Syamsu Yusuf dalam skripsi Rima Rahmawati, motivasi belajar dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu: A. Faktor internal. Faktor internal terbagi dua, yaitu: 1. Faktor fisik, mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. 2. Faktor psikologis. Faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa atau menyangkut kondisi rohani siswa. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi dua, yaitu: 1. Faktor sosial, berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. 2. Faktor non-sosial. Faktor non-sosial merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitar siswa. 2. Menurut Slameto, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi motivasi belajar pada siswa, yaitu: pertama, dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Kedua, harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Ketiga, kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran atau belajar dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain dan teman-teman. Indikator motivasi belajar. Adapun indikator belajar menurut UNO adalah: 1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan atau cita-cita masa depan. 4. Adanya penghargaan dalam belajar. 5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 6. Adanya lingkungan yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator motivasi belajar yaitu ketekunan dalam mengerjakan tugas, tertarik dalam berbagai macam masalah dan memecahkannya. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.